Ini dibaca sebagai kata benda. Jadi dia akan dibaca sama misalkan ini verb gitu ya. Kayak gini coba ya. Nah, kan baru jadi. Karena kalau misalkan di dalam bentuk noun, ya kan, dia tetap akan dibaca going. Tapi kalau misalkan aku mau lemmatized as a verb, nah ini tinggal di go. Running juga sama ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait fraud detection. Di sesi sebelumnya, kita udah mempelajari fraud detection di data text. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendefine apakah teks tersebut ada fraud atau enggak. Nah, di sesi sebelumnya kita fokus dengan word search di dalam teks tersebut. Kalau misalkan ada muncul, itu dikatakan fraud, gitu ya. Kalau nggak muncul, dikatakan non-fraud. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus ke tahapan pre-processing teks. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita menyelesaikan masalah teks, kita harus menyiapkan teks itu sendiri kan. Caranya dengan apa? Kita akan bahas tahapan-tahapannya secara detail di sesi kali ini. Gitu ya. Mulai kayak mungkin teman-teman akan menghapus spasi-spasi yang tidak perlu, tanda baca yang tidak perlu digunakan, dan banyak hal yang bisa teman-teman gali gitu ya ketika handling dari data teks itu sendiri. Dan di sesi kali ini juga kita akan ngebuat namanya word cloud gitu ya. Word cloud itu adalah nanti kita akan ngebikin kumpulan kata gitu ya. Nah, kata yang paling banyak muncul itu akan jadi highlight utama gitu. Dan kita akan coba code juga di sesi kali ini. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, dari roadmap learning yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari di kaitannya sama fraud detection itu sendiri. Nah, kita mulai dari data collection. Di sesi pertama, kalau misalkan teman-teman nonton dari video awal fraud detection, kita udah bagaimana cara mengumpulkan data, preparation data, sampai kita melakukan proses resampling proses, gitu ya. Selanjutnya juga kita sudah melakukan model training dan evaluation itu sendiri, dan kita juga udah deep dive untuk kaitannya sama supervised learning, unsupervised learning, dan text data di minggu sebelumnya gitu ya. Dimana di minggu sebelumnya kita bisa menentukan bahwa transaksi itu fraud atau enggak dengan word search. Jadi kita tentuin kata-kata apa aja yang mengindikasikan itu adalah fraud dan tidak fraud. Dan di sesi kali ini kita akan fokus ke tahapan pre-processing, di mana kita akan menyiapkan teksnya terlebih dahulu sebelum teks tersebut dilakukan analisis lebih dalam dan diidentifikasikan apakah itu fraud atau tidak. Caranya bagaimana sudah aku bahas di sesi sebelumnya. Teman-teman bisa pakai word search, sentiment analysis, LMC, ataupun teman-teman bisa menggunakan beberapa tools lainnya yang ada di Python. Kita akan coba deep dive dari pre-processing itu sendiri, seperti apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya, kalau misalkan teman-teman perhatikan, di minggu lalu kita udah kaitan sama word search yang udah kita pelajari. Namun, di sana kita belum melakukan namanya tahapan pre-processing. Kalau ditanya tahapan pre-processing ada apa aja, pertama, yang aku perlu highlight ke teman-teman adalah bagaimana kita harus menghapus hal-hal yang nggak relevan dengan apa yang kita gali, gitu, atau yang sesuai konten. Apa maksudnya itu? Di dalam teks itu banyak informasi kan. Ada beberapa informasi yang mungkin tidak bisa diidentifikasikan sebagai informasi gitu ya. Contoh spasi. Spasi mungkin nggak ada artinya kan. Gitu ya. Spasi misalkan ada tulisan di sini. Hello ya. Itu. Terus ada spasi lagi di sini. Nah, menurut teman-teman, apakah spasi ini ada arti gitu ya untuk kita identifikasi? Tentu tidak kan. Dengan artinya ini, kita bisa melakukan take out si spasi itu. Atau ini juga bisa. Ataupun kalau misalkan penulisannya hello 17. Nah, 17 ini ada arti nggak sih sebenarnya? Gitu. Kalau nggak ada arti ya kita take out aja angkanya. Ataupun kalau misalkan ada pentungnya, gitu ya. Perlu nggak ada pentung? Kalau nggak ada kita delete juga gitu. Dan dalam penulisan pre-processing itu sendiri kita harus menyiapkan dalam format yang sama. Kalau misalkan kita mau pakai huruf kecil semua, kita huruf kecilin semua. Jadi misalkan tulisannya hello kayak gini, kapitalnya gini ya, kita harus convert dia bentuknya kayak gini gitu. Nah, hal lainnya yang bisa kita lakukan adalah lemmatisasi ya.
Lematisasi itu adalah membentuk, kalau misalkan di bahasa Inggris ada gerund gitu ya, kita membuat kata dasarnya apa. Contohnya kalau misalkan running gitu ya, itu kata dasarnya adalah run. Jadi kita akan mengubah ke bentuk kata dasarnya gitu. Kayak misalkan kalau di Indonesianya mencari ya, kan itu ada imbuhan men. Nah, kata dasarnya adalah cari. Tuh, sama kayak gitu. Jadi itu membentuk kata dasarnya itu apa sih? Buat apa? Buat kita mapping. Barangkali dari kayak misalkan ada bersiul, menyiul, apa dan sebagainya, itu kan satu kata yang sama, siul. Nah, kita bisa melakukan frekuensi analisis dari teks-teks siul ini berapa kali muncul. Seperti itu. Yang akan kita identifikasikan di visual ini sendiri. Ya, di kedua, yaitu visual eksplorasi. Nah, visual eksplorasi apa yang dilakuin? Di visual eksplorasi, teman-teman akan melakukan namanya word cloud. Di word cloud sendiri, kita melakukan pencarian kata-kata yang dominan muncul di dalam kumpulan teks itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di dataset berikut gitu ya, kata yang sering muncul adalah enron, itu ada 755 kali. Kemudian how, ya 126, one 105 gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, enron paling besar di sini kan. Terus how gitu ya, terus one di sini gitu, terus way ya, apalagi please di sini juga. Jadi yang gede-gede ini adalah jumlah frekuensinya yang banyak. Terus habis itu development udah mulai agak kecil, terus company ya, habis itu employee, apalagi nih, stock, energi, message. Nah, ini ada lagi ini energi, million, dan seterusnya. Itu kumpulan-kumpulan kata. Dengan kita word cloud ini, kita bisa ngeprediksi nih mana kata yang sering muncul. Bisa menggunakan word cloud ataupun teman-teman bisa bikin dalam bentuk table seperti berikut ini. Nanti kita bahas lebih detail. Di sesi berikutnya kita lihat dari sisi codingannya gitu ya. Dari sisi codingannya, langkah yang biasa aku lakukan adalah aku bikin formula untuk clean text gitu ya, bentuk functionnya. Nah, ketika mau bikin function, aku harus nyiapin library yang aku butuhkan. Mulai dari NLTK, aku ambil NLTK download words karena memang teks yang aku gunakan ini bahasa Inggris, jadi aku akan ngambil words. Terus sama tab itu ngambil tanda baca, titik, koma, pentung, asterik dan seterusnya, wordnet gitu ya. Terus sama wordnet lematizer itu buat ngebentuk gerundnya. Terus stop word itu kata-kata yang kata sambung yang nggak perlu digunakan di bahasa Inggris dan sebagainya, itu kita bisa tambahkan. Dan aku akan biasanya buat function di sini. Kita coba bedah dikit ya. Di function ini, langkah yang aku lakukan adalah aku hapus spasi di akhir di dalam teks itu sendiri. Kalau misalkan tulisan hello gitu ya, terus ada spasi di sini. Nah, spasi ini aku delete di akhir. Terus habis itu aku ubah ke dalam bentuk kecil semua. Nah, kalau udah buat kayak ada tulisan hello world gitu ya. Nah, ini aku huruf kecil semua, di huruf kecilin semua jadi kayak gini. Hello. Dan itu di split ya, di split. Jadi nanti ntar ada kumpulan teks kayak gini, koma, word. Gitu. Nah, terus habis itu ada stop free-nya yang dipakai, kita nge-delete stop words-nya, pang free-nya kita hapus tanda baca, terus kita bentuk dalam bentuk tokens, baru kita normalize di lematize word-nya itu sendiri, gitu ya, ke bentuk gerundnya seperti itu. Once sudah kita siapin, kita tinggal running aja si teks yang kita miliki. Jadi biasanya aku langsung for text in, ini data frame-nya, kolom apa yang aku pakai. Nanti aku bikin text clean di sini. Text clean itu open, clean, text, stop, terus split. Nanti ntar hasil kayak gini. Ya. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau bisa perhatikan. Ada banyak. Nah, selanjutnya kalau kita udah buat gini, kita mau bikin analis nih, word yang paling muncul itu apa? Kita bisa pakai word cloud. Jadi teman-teman tinggal from word cloud, import word cloud, terus pakai matplotlib, pyplot, splt, collection, counter. Terus kita pakai gabungin semua wordnya jadi satu, kita bikin compact ya dengan menggunakan all word for sublist,
in text clean forward in sublist. Jadi kita ngambil list di dalam list, kita baca, terus kita simpan dalam satu kesatuan list gitu ya. Nanti kita masukin ke word frequency, teman-teman tinggal pakai function counter ini, nanti dia akan menghitung jumlah wordnya itu muncul berapa kali. Nanti tinggal kita word cloud-nya, panggil word cloud-nya, lebarnya berapa, tingginya berapa, background-nya warna apa, white misalkan, terus generate from frequency. Jadi ntar word frequency yang dipakai, terus kita figure out ya, terus kita im show word cloud-nya, interpolation-nya bilinear, terus PLT access-nya off, PLT show, nanti ke show. Ataupun kalau misalnya kita mau lihat data lebih detail dalam bentuk table, kita tinggal pakai kayak gini aja, word frequency items-nya, terus kita bikin kolom word sama count, terus kita short values by count, terus ascending holes, terus kita show datanya. Nanti show-nya akan seperti ini, seperti itu. Cukup mudah bukan teman-teman melakukan eksplorasi dan persiapan data teks itu sendiri. Teman-teman cukup buat functionnya. Setelah function udah siap, teman-teman tinggal gunakan function tersebut. Dan kalau misalkan mau eksplorasi dari data teks, kita bisa menggunakan word cloud gitu ya. Sesi berikutnya kita akan fokus untuk bagaimana codingnya di PyCharm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, harap teman-teman bisa buka Google Colab ataupun VS Code atau menggunakan PyCharm sendiri. Kita coding bareng-bareng untuk implementasi di sesi kali ini. Yuk kita coba cek. Oke, ini halaman PyCharm yang aku miliki. Jadi langkah awal yang biasa aku lakukan adalah kita import library yang perlu digunakan. Jadi aku pakai datasetnya, teman-teman bisa akses bit.ly/learning -datalab 2 gitu ya. Nanti kita read data tersebut, terus kita lihat headnya. Terus aku sengaja ambil filter 100 data, karena kalau misalkan aku ngambil DF-nya sekaligus, itu banyak banget gitu ya. Karena capability dari laptopku belum mumpuni untuk memprosesnya, jadi aku sengaja memfilter jadi 100 data. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba semuanya diproses juga silakan ya, gitu ya. Nah, di sini kan ketika dijalankan, kita bisa mau lihat konten dari datanya ya, misalkan gitu ya. Nanti kita coba cek. Coba kita lihat DF, kita shape dulu, kita lihat shape-nya. Total ada 2090. Tapi aku ngambil cuma 100 data aja, nge-sampling di sini. Karena kalau misalkan aku ngambil 2090 tersebut, datanya terlalu huge dan prosesnya jadi lebih banyak gitu ya. Secara konten sama isiannya, ada date sama clean text. Di DF pun sama, kayak gini toh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akses, isiannya sama ya, kayak gini. Ya. Nah, bedanya sampling, dia akan mengambil secara randomize, nggak urutan dari 1 sampai 100, tapi dia akan secara randomize ngambil sampel totalnya 100 item, gitu. Nah, ketika kita udah menjalankan ini, kita mau melakukan cleaning data kan. Nah, cleaning datanya kayak gimana? Contoh ya, di sini kita punya tulisan hello world, this is a test email, gitu ya. Nah, kita mau airstrip. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di clean text, itu aku ada airstrip di sini. Nah, misalkan kita jalankan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat isian teksnya dari sebelumnya ke sini, ini spasi yang di akhirnya hilang kan. Terus di selanjutnya di sini kita text lower split. Ya. Nah, misalkan di sini aku W. Nah, kalau misalkan teman perhatikan, kenapa di sini splitnya ada? Ini memotong satu kesatuan. Terus teksnya jadi lower semua kan. Ya kalau misalkan splitnya aku nggak ada, dia jadi kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau split ya per space-nya, itu bisa pakai text split. Nanti dia akan motong-motong kayak gini. Ya, itu fungsinya dari text split itu sendiri. Nah, terus ada stop free. Nah, stop free itu ngambil dari stop. Stop isinya apa sih? Oke, kita coba buka ya stopnya. Stopnya belum di-define, berarti kita coba jalankan dulu di sini. Ya, kita coba jalankan. Oke. Tunggu dulu sampai proses ini selesai, baru kita cek konten dari stop itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita run through, nah di stop ini dia akan muncul kata-kata yang seharusnya nggak kita gunakan sebagai variabel analisis, gitu ya. Karena ini kata bantu gitu ya, kata bantu dalam sebuah kalimat kayak about, above gitu ya, against, in gitu ya, dan seterusnya. Ini kan
kita bisa take off dari kita take out dari data yang kita miliki di sini, ya. Ini stop word, terus kita bisa juga tambahin. Kalau misalkan yang di sini kurang nih, kurang banyak, kita bisa tambahin kayak gini juga nih. Tambahin to CC subject HTTP from send dan seterusnya. Gitu. Terus di sini ada exclude juga. Exclude isinya apa? Kita baca kayak di sini. Nah, isi ini adalah tanda-tanda baca. Ya, kayak pentung, slash, minus gitu ya, sebetulnya yang mau kita hapus di dalam teksnya itu sendiri. That's why di apa di functionnya itu juga aku pakai stop free juga dibuat di analisisnya gitu. Nah, di sini di func free-nya ini aku ngedat yang numerik atau yang dia itu space itu sendiri gitu. Jadi dia akan nge-keep the content text-nya. Nah, yang func free-nya baru diubah ke dalam tokens. Jadi satu-satuan kecil-kecil yang ini adalah bentuk tokens. Hello world, this is, itu adalah tokens kalau misalkan di dalam data text. Nah, data text itu nanti di normalize ke bentuk dasarnya gitu ya. Contohnya misalkan coba ya, kita coba di sini. Sini kita coba running. Jadi apa di sini? Oke. Kita lihat apakah running ini menjadi run atau tidak di processingnya. Kita tunggu sampai berapa saat. Sembari menunggu, ini aku detailin. Di sini aku pakai beberapa library yang aku gunakan. Teman-teman boleh write down aja di PyCharm teman-teman ataupun di VS-Code-nya teman-teman gitu ya, di ketik aja gitu ya teksnya. Itu dari konten-konten ininya. Nah, di sini ternyata dia tidak mengubah si run-nya ya. Masih tetap running. Coba coba. Ini dibaca sebagai kata benda, jadi dia akan dibaca sama misalkan ini verb gitu ya, kayak gini. Coba ya. Nah, kan baru jadi. Karena kalau misalkan di dalam bentuk noun ini n, dia tetap akan dibaca going. Tapi kalau misalkan aku mau lematize as a verb, nah ini tinggal di go. Running juga sama ya. Kayak contoh gini. Yang tadi contoh di awal. Nah, kan berubah kan? Gitu. Nah, teman-teman bisa define juga nih. Jadi nanti kalau misalkan bikin function, bikin kondisional, apakah itu verb, noun, atau apa. Nah, karena kalau misalnya dicontoh di aku tidak mempertimbangkan hal tersebut. Jadi semua dibaca as a noun. Gitu ya. Nggak memisahkan apakah di kata benda ataupun kata kerja itu sendiri. Seperti itu. Ya. Nanti teman-teman bisa adjust kembali di conditional ini. Nah, setelah kita udah ini, kita tinggal jalanin aja. Jadi kumpulan teks yang kita miliki, teks underscore clean sama dengan buka kurung, terus for text in analyze ya. Analyze itu yang tadi kita ambil 100 sampel tadi, terus kita ambil yang kolom clean content, terus text clean, open, clean, text stop, terus di split ya, biar dipisah-pisah. Terus kita show deh outputnya. Nah, hasilnya kayak gini kan. Nah, ini kayak masih work. Nah, work ini masih dibaca sebagai kata benda. Apalagi nah, ada lagi nggak? Ada nama juga ya. Nama orang banyak banget di sini diambil, dipakai. Terus apa lagi nih? Retirement, address gini juga sama ya, dan seterusnya banyak banget ya. Update juga yang tadi ada update. Nah, setelah udah kayak gini kan banyak nih teksnya nih. Kalau misalnya teman perhatikan, ini ada list di dalam list ya. Jadi kalau kita lihat dia di dalam konten yang kita miliki ini ada list ya. Terus di dalam list ada list lagi ya. Nah ya, nih ada list lagi tuh. Nah, kita mau gabungin jadi satu dan kita mau mapping dengan word cloud. Teman-teman tinggal masukin word cloud, matplotlib, pyplot, plt, from collection, counter, terus kita merge jadi satu nih. All word ini kalau misalkan teman-teman cetak, misalkan aku jalanin yang di bawah sini.
di sini kita coba jalankan. Untuk lihat dari sisi awkwardnya itu apa sih kontennya. Nah, biar teman-teman kebayang. Ini kita masih ongoing proses. Nah, nanti kalau kita ongoing proses ini selesai, kita cek awkwardnya. Nah, awkward ini nanti dia akan merge semua teks yang dimiliki tadi di dalam satu apa namanya? Satu list ya, nih. Nah, ini lihat ya. Bentar, ini ke atas. Oke, itu sama ya, FBI, Sarah, forward, nah seterusnya. Oke, setelah itu kita hitung word ranks, itu frekuensinya. Oke. Nah, oke. Nah, teman-teman lihat ya, ini bentuk dictionary dari setiap teksnya yang kita miliki. Nah, misalkan kita mau delete yang sama dengan 1, ya tinggal delete aja. Artinya apa? Mungkin yang paling bawah nih kan 1 ya. Nah, di bawah tuh nggak punya arti, kita bisa drop juga pun silakan. Karena juga pada akhirnya di word cloud nggak akan ke show. Ya, ini bentuk word cloud-nya. Ini teman bisa atur width-nya, height-nya berapa, terus background color-nya bisa diatur juga. Terus kita gunakan yang generate from frequencies gitu ya, di word frag ini sendiri. Nanti kita figure out baratnya berapa, di sini 10, ini tingginya 5. Terus jadi PLT show word cloud interpolation bilinear. PLT aksesnya kita hilangkan. Terus PLT show hasilnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau curious dari data yang word frekuensinya ini mau diubah ke dalam bentuk data frame, kita tinggal panggil aja di sini word frekuensi bentuk items, terus columns word and count, terus show datanya kayak gini. Nanti ntar kita bisa dapat konten dari data frame yang kita miliki seperti itu. Cukup mudah bukan teman-teman? Bisa run through proses ini gitu ya, ketik aja show data pd data frame word frequency items, columns-nya apa, word sama count, terus nanti show data short values-nya by count ascending false. Nanti show datanya akan seperti ini gitu. Itu dulu dari sesi pre-processing. Nanti di next step kita akan coba deep dive terkait sentiment analisisnya, gimana ngebangun sentiment analisis, termasuk kita melakukan LDA. Nanti teman-teman bisa kulik gitu ya, apa itu LDA. Nanti kita akan bahas sesi terpisah di next sessionnya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai jumpa di sesi berikutnya dan see ya.